Jumpa lagi dengan saya John Hazugian. Kali ini saya membahas atau membuat tutorial atau berbagi tentang bagaimana konfigurasi atau setting SD-WAN FortiGate Firewall ya. Jadi ada dua yang mau kita set di sini, yaitu SD-WAN dan IPsec VPN side to side, di mana IPsec VPN side to side ini koneksinya antar HO dengan kantor pusat dengan kantor cabang menggunakan link SD-WAN. Jadi tidak menggunakan link tunggal ya. Jadi SD-WAN itu saya sedikit aja ringkas saja. Di sini tujuan kita adalah link WAN atau link ISP lebih dari satu atau dua link itu kita bonding menjadi satu link ya. Jadi kalau selama ini biasa kita menggunakan metode failover atau load balance. Kalau di sini kita menggunakan namanya SD-WAN. Jadi dua-duanya itu dibonding dua link ini ISP1 dan ISP2 itu eh, kita bonding namanya menggunakan SD-WAN. Di sini koneksi dari LAN dari HO menuju ke internet ke atas di sini ya. Menuju ke internet ke atas dia menggunakan dua koneksi. Jadi port 1, port 2 dua-duanya aktif dipakai ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita konfigurasi atau kita setting nanti di Forti ini bagaimana dari area LAN itu menuju ke internet koneksinya atau ISP-nya dipakai aktif. Yaitu di sini di topologi ini port 3 dan port 4. Jadi perhatikan di sini topologinya. Jadi IP yang kita pakai baik itu di Forti, baik itu di router, baik itu di segmen LAN pakai yang seperti topologi. Seperti itu. Dan yang kedua nanti yaitu SD-WAN yang menuju IPsec yaitu VPN ya. Jadi koneksinya juga antar koneksi HO dengan cabang yaitu menggunakan dua dua link. Jadi artinya dibonding dua-duanya. Jadi dua-duanya aktif. Jadi ketika satu misalkan ada failure atau down portnya, jadi masih ada port satu lagi yang sebagai backup. Tapi kalau dua-duanya aktif, kalau dua-duanya kabelnya up atau jalan, maka dua-dua port itu akan dilintasi, dilewatin. Jadi nggak ada istilah primary secondary, dua-duanya aktif ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman lihat sekali lagi, dari misalkan dari PC HO ini naik ke internet, dia menggunakan dua link di WAN. Begitu juga dari branch, kalau dia menuju ke internet menggunakan dua link ya, masing-masing punya ISP, dua ISP. Misalkan ISP A dan ISP B. Jadi, adapun yang kita kerjakan di sini adalah di SD-WAN FortiGate ini, yaitu di firewall HO dan firewall branch, yaitu pertama konfigurasi IP manajemen, terus konfigurasi di IP di port 3 dan port 4, dan port 5 ya. Itu port 3 ISP1, port 4 ISP2, port 5 kalan. Terus konfigurasi SD-WAN di sini yaitu nanti SD-WAN zone ya. Terus sama member. Terus routing static. Terus nanti konfigurasi SD-WAN di SLA sama SLA SD-WAN, SD-WAN rule. Nanti terakhir di poin ke-6 yaitu konfigurasi firewall policy internet ya, supaya diizinkan internet. Terus nanti di sini kita ada namanya root policy ya, ini opsional. Ini tujuannya root policy ini ketika misalnya ya seperti ini. Misalkan di ini Windows 7, misalkan ini IP-nya 192.168.1.100 itu diminta dia tidak lewat port 1, dia tidak melalui SD-WAN tetapi dia melalui port 4 aja, misalkan ISP2 gitu ya. Ketika ini menuju misalkan salah satu service, anggap dia ke HTTPS ya 443. Jadi ini kita custom, kita arahin lewat port 4. Atau misalkan ini ada beberapa pilihan di bawah, pilihan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Jadi misalkan ada kebutuhan, pilihan A itu dia lewat port 4. Jadi port 3 dia tidak dilewatin. Maka di sini nanti akan dimainkan namanya
road police ya. Nanti di terakhir saya buat. Terus di terakhir kita di sini adalah VPN ya. Nanti kita cek VPN ya, site to site. Jadi yaitu konfigurasi VPN widget. Ada dua VPN nanti, VPN satu dan VPN 2 ya. Lalu SD-WAN Zone VPN, baru SD-WAN Performance SLI, SD-WAN Rule, Parallel Police, sama SD-WAN Source Member. Ini nanti perlu dikonfig di Source Member. Terus nanti testing dan verifikasi. Jadi kita lihat di lognya nanti verifikasi VPN-nya, verifikasi SD-WAN-nya ya, dan kita testing. Oke, kita langsung ke konfigurasinya ya. Jadi sebenarnya saya buat di sini sebagaimana sesimpel dan sederhana dan mudah dipahami ya. Jadi saya di tempat di project juga saya pakai persis seperti ini settingannya ya. Cuman IP-nya aja yang berbeda ya. Oke, ini IP-nya teman-teman. Jadi kita nyalain dulu di router ini udah nyala, ini nyalain. Oh ya, di sini belum ada routing settingan apa-apa. Nanti kita setting ya. Nanti ini kita setting. Kebetulan settingannya ini tinggal copy paste aja nanti. Ya, jadi belum ada settingan apa-apa. Oke, kita ke sini dulu. Atau ini dulu deh routernya ya. Kita tunggu dulu, kita setting dulu routernya. Oke. Oh ya, satu lagi port 8 ini kita gunakan sebagai manajemen supaya bisa diakses dari laptop ini ya, dari laptop saya. Ini juga sebagai manajemen. Ini segmennya segmen manajemen yang di sini ya. Oke, bentar ya. Oke, kita cek dulu IP-nya. So IP interface brief. ETH 10 ya. Dia dapat dari DHCP ya. Kita config aja semua secara statik ya IP-nya. Terus ini kita copy dulu. Kita copy sampai di sini ya. Teman-teman nanti bisa lihat daripada ngetik lama, saya udah siapin skripnya. Oke, sampai ETH 01. Lalu dari ETH 02, jangan sekaligus takut ada error ya. Oke, ETH 02, 03, dan 10. Oke, baru ini NAT-nya ya, supaya bisa internet. Ya, tujuannya supaya bisa internet ya. Supaya bisa internet ke atas dan bisa internet diturunin ke bawah. Ini kita anggap ini punya provider ya sebenarnya ya. Kalau di real, kita nggak perlu config-config di sini karena ini punya orang provider. Coba di lab ini kita config. Oke, kita coba ping gateway 10.0137, ping 0137, replay. Ya, ini gateway-nya ya di atas. Terus show IP interface brief. Kita lihat IP-nya. Ini ya, udah ya, ada 5 port ya. Giga 00 sampai Giga 10. Terus ping, pastikan ke internet sudah replay juga. Oke, aman ya. Itu aja konfigannya. Oke, kita close aja nih. Terus kita ke firewall ini. Ini dulu ya, bertahap supaya teman-teman juga gampang memahaminya. Ini IP gateway-nya di sini 19168. Ini kita config dulu ya. Ini IP gateway admin. Jadi belum ada konfigan apa-apa sini, masih kosong ya, blank. IP manajemennya aja belum ada sama sekali. Jadi masih kosong. Admin, passwordnya kosongin dulu, enter. Admin
confirm password admin. Wih, admin, admin. Oke, config sistem global, set hostname, HO, firewall. Oke, hostname-nya ya. Sekarang kita config IP manajemennya supaya bisa diakses lewat web browser atau GUI. Config sistem interface, edit port 8 ya, port 8 kita jadikan. Jadi IP manajemennya satu segmen dengan ini ya, satu dengan laptop kita ya. Saya tunjukkan dulu ya, IP config. Ini satu segmen ya. Ini Pimnet 8 satu segmen dengan ini supaya teman-teman nggak bingung. Oke, set IP set IP 192.168.47.201. Set alias manajemen, set allow access http 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 ping ping s. Oke, sekarang kita akses IP ini ya. Kita bukan ya. Di sini. Oke, sudah bisa ya. Oke, admin, admin. Ini kita pilih mas ya. Oke, Donso. Oke. Sekarang kita config IP manajemen udah. Sekarang kita port 3, port 4, port 5 kita config sesuai dengan topologi. Yaitu atau saya buat aja browser di sini ya. Ya udah ini aja ya. Port 3, port 4, port 5. Ya jadi ada 3 port lagi. Masuk ke sini dulu. Portnya dulu ya. Port 3. WAN 1 atau ISP 1 sama aja ya, namanya aja 203.10.0.224. Kita sepakati IP-nya 2 ya, di sini 203.10.0.2. Sini point to pointnya di router 1 ya, begitu juga di port 4. Oke, ping. Oke, sekarang port 3 udah sebagai WAN 1. Port 4 di sini IP-nya ini WAN 2. Oke, port 5 sebagai LAN. LAN 192.168.1.254. Ya, ini 254 portnya ini ya. Sini 254. Oke, kita config udah ya. Ini udah IP-nya masing-masing berdasarkan. Oke, ini ya udah kita config. Sekarang kita kesini lagi config apa lagi? Config SD-WAN-nya ya, SD-WAN, John dan member. Oke, tapi kita coba ping dulu point to point-nya. Executed ping 203.10.0. Oke, replay ya. Pastikan point to point-nya udah ini ya. Ping ke sini dan ping ke sini. Replay. Sekarang kita ke SD-WAN. Kok sekarang kita langsung ke konfigurasi SD-WAN-nya. Network SD-WAN John. Oke, ini masih seperti ini ya. Defaultnya klik di sini. Member. Klik di sini. WAN 1. Ini ketik gateway-nya ya. Berarti IP depan ini 203.10.0.1 dan 203.20.0.1 nanti ya. Oke. 203.10.0.1. Oke, baru ketik lagi di sini, klik lagi member ESP2 ya, WAN 2.
20. Oke ya, ini ya. Sehingga hasilnya begini ya. Jadi ada gateway-nya. Pastikan kan seperti ini terisi gateway-nya. Oke, setelah udah SD-WAN-nya, terus di sini routing statik. Oke, routing statik berarti kita di sini statik, belum ada routingan. Statik 0, 0, 0. Gateway-nya nggak perlu diisi. Biasanya kan kita ngisi di sini gateway-nya. Ini nggak perlu diisi, tinggal klik aja SD-WAN-nya di sini. Wes, jadi dah. Oke, konfigurasi SD-WAN yaitu SLA, konfigurasi SD-WAN, SLA SD-WAN dan SD-WAN rule ya. Oke, SLA-nya dulu. Sekarang di mana? Performance SLA. Kita kita klik sini. Oh ya, sorry, satu lagi kelewatan. DNS-nya belum kita isi. Kita isi dulu sini 88.111. Oke, udah ya. Sekarang kita tadi kelewat ini DNS-nya. Setelah interface tadi DNS dulu, tapi nggak apa-apa. Kita ke performance SLA. Oke, ini default DNS ini double klik aja. Terus di sini ada namanya spesifik, klik di sini spesifik. Di sini ada klik SD-WAN 1, SD-WAN 2. Udah, itu yang WAN 1, WAN 2 ya. Oke, untuk SLA-nya atau performance SLA-nya. Oke, udah ini masih tanda seru ya. Oke, sekarang SD-WAN rule. SD-WAN rule berarti ke sini SD-WAN rule. Sub SD-WAN ini aja ya, rule SD-WAN LAN to internet ya. Ini tujuannya adalah mengizinkan source mana aja yang diizinkan ke internet. Ya, jadi kita buat nih source-nya, belum ada nih source-nya, kita klik di sini segmennya, kita buat address-nya dulu. Network 192.168.1.0. Oke, ini ya. Ini segmen ini adalah segmen LAN ini. Ya, di bawah ini ya. Oke, destination-nya all, berarti all internet ya. Oke, kita pilih base quality, terus interface preference-nya kita pilih dua-duanya, yaitu one 1, one 2. Terus di sini quality kriterianya kita pilih ini default DNS ya. Default DNS yang tadi kita buat di performance SLA. Oke, udah. Sekarang terakhir apa dah? Firewall police internet ya. Firewall police internet. Kita masuk firewall police, firewall, klik new, LAN to internet. Incoming dari LAN port 5, outgoing interface yaitu virtual one link ya, jangan salah silih ini virtual one link, tipenya SD-WAN zone. Oke, source ini ya yang tadi ya dari segmen LAN. Destination internet, ini aktifkan NAT-nya ya. NAT, oke. All session, oh service-nya all, sorry. Oke, kita coba ping internet tes. Ping 88. Oke, replay ya. Sudah replay internet. Nah, sekarang kita tes dari komputer ini. Kita nyalain dulu komputernya. Kita klik sini.
show IP, cek IP-nya. Ini IP-nya ya, 192.168.112 ping ke gateway. Harusnya replay dulu ya ke gateway. Siap. Oke, nice. Ping ke internet. Oke. Oke. Setting atau konfigurasi SD-WAN untuk internet sudah selesai ya. Begitu. Jadi kita sekarang verifikasi. Sekarang kita verifikasi dashboard. Kita buat dulu dashboard monitornya. Di sini SD-WAN monitor. Oke. SD-WAN monitor. Terus sini SD routing. Oke, ini ya SD-WAN. Kita lihat ini SD-WAN, klik sini. Oke, port 3 dan port 4 dua-duanya aktif ya verifikasinya. Oke, terus balik lagi routingannya ini ya, WAN 1 dan WAN 2 ya. Tetap padahal kita tadi di routingan statik itu kita aktifkan hanya pakai SD-WAN ya. Oke, apalagi network routingan SD-WAN VPN. Oke, udah ya. Sekarang kita ke log report. Oke, ini kelihatan ya. Ke 8888. Jadi ini nanti random ya, bisa one pot 3, bisa pot 4, jadi one 1, one 2. Jadi mana dia dicek berdasarkan quality ya, quality service-nya. Berdasarkan performan SLA-nya. Ini ya. Jadi ketika pot 3 yang jelek dia dipilih pot 4. Jadi dia dua-duanya dipakai secara aktif ya, berdasarkan ini. Oke, kita coba ping ke 1144. Oke, verifikasi terakhir. Oke, terus udah gitu kita coba cek lognya sekali lagi. Belum ya. Bentar lagi muncul lognya. Di sini ini Windows 7 ini kita aktifin dulu sebentar ya. Ini kita nanti memainkan di sini root police. Jadi IP-nya ini 192.168 100 ya. Bentar. Jadi ini si komputer ini Windows 7 ini ketika menuju ke internet, dia ketika menuju internet dan akses HTTPS ya, browser ya, HTTPS, dia akan melewati port 4. Kita arahin seperti itu ya. Selebihnya ping, chattingan yang lain dia acak, bisa port 3, bisa port 4, dia lewat SD-WAN ya. Jadi khusus port 443 HTTPS ini kita arahin ke lewat port 4. Jadi kita custom ya. Jadi mainnya itu di route police. Atau mungkin ada mungkin kebutuhan atau pilihan tertentu, misalkan pilihan 100, satu segmen gelondongan diarahin lewat port 4 ini. Jadi caranya dimain road police ya. Oke, kita coba sekali lagi lihat sini. Ini ya, ya udah. Jadi nanti bisa dipilih one 1, one 2 atau ya seperti itu. Jadi kita coba sekarang ping, kita mati. Kita coba matiin dulu ya, verifikasi, matiin satu link, link 3 ya. Kita anggap kabelnya putus. Ini ya, saya matikan ETH00. Oke. Nah, dia ada sekitar 4 RTO ya. Dia balik lagi. Oke, kita coba cek ininya, rule-nya. Sebentar lah ya. Terus kita
88. Oke, kita refresh lagi. Ya, sekarang berhasil ya, dia lewat port 4. Jadi dia sebenarnya ketika ada satu down linknya, dia akan beralih ke link lain. Tapi kalau dua-duanya linknya aktif, maka dua-duanya dipakai. Dia berdasarkan quality yang dipilih. Seperti itu ya. Oke, kita nyalain lagi. Nah, lognya ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu lognya. Saya matikan dulu. Execute, execute, log, delete all. Oke, kita hapus lognya. Oke, kosong ya. Jadi terakhir ini kita main di root police. Jadi root police di sini network, police router, create new. Misalkan ini dari LAN port 5, IP-nya 192.168. Tahu dari sini aja ya, biar ini dah, biar gampang. Biar enak deh, biar lebih host 192 192.168 100. Kita buat dulu objeknya ya. Oke, satu destinationnya internet, all ya internet. Terus static stop policy. Di sini kita pakai destination portnya 443 ya, destination portnya. Outgoing interface pilih 14 ya, 192 berapa, 10.0203.10.01. Oke, artinya dari source-nya LAN port 4, terus dari source IP ini menuju internet port 443 kita arahin lewat ini ya, lewat WAN 2 atau ISP 2. Oke, ini hitnya masih kosong. Oke, coba kita dari komputernya lain. Oke, kita IP config, IP-nya ini ya. Oke, database internet yahoo.com. Oke, sukses. YouTube. Ya, bisa ya, sukses YouTube. Oke, oke. Coba ping. Kita cek log sini. Oke, berhasil ya. Ini dilewatin dari port 4 atau WAN 2 ya. Ke detik.com. Oke, dari IP source 192.168.1.100, source NAT-nya 203.20.02, yaitu ini lewat sini ya. Oke, jadi match ya. Kita lihat verifikasi di sini network routing policy. Oke ya, ke hitcon ya. Oke, kita close. Oke, ya sukses ya teman-teman. Jadi, nah, SD-WAN untuk internet sudah selesai. Kita masuk ke tahap
IPsec VPN ya, atau VPN IPsec. Jadi tahap pertama itu konfigurasi ininya dulu, branch-nya dulu, firewall branch-nya di setting atau dikonfigurasi sama kayak di sini ya. Ini kita setting dulu, config dulu, persis sama langkahnya, stepnya cuman IP-nya aja beda. Port 5 yaitu 192.168, apa nih? 2 ya, LAN-nya. Terus IP-nya beda sini, sini pakai 103, oke 103.11.1, oke. Jadi langkahnya sama ya. Jadi kita setting dulu di sini SD-WAN untuk internetnya. Setelah udah persis sama baru nanti config VPN ya. Jadi di sini saya nggak perlu jelasin lagi untuk SD-WAN internetnya ya, walaupun saya setting di sini karena biar cepat juga ya. Nanti nanti paling saya agak jelasin pas di setting VPN-nya. Oke, sekarang nyalain dulu ini internet firewall branch-nya. Kita klik di sini. Kita klik di sini, ini masuk kita ke ini ya, ke tahap ini ya, untuk VPN. Tapi karena konfigan atau settingannya belum ada di branch, kita samakan dulu seperti ini ya. Admin kosong kosong config system global. Eh, sorry. Config system set hostname branch firewall. Oke, config system interface edit port 8 set IP 192.168.47.202.24 set allow https ping n. Oke, kita akses Fusi40 ini lewat browser ya. Kopikan IP-nya tadi, enter. Oke, berhasil. Oke, admin letter console. Ini branch. Kita ubah dulu warnanya sedikit, setting biar beda ya. Jadi kita di sini aja ya. Jadi beda ini admin. Kita samakan HO warnanya warna hijau. Kalau branch warnanya biru ya, hanya untuk memudahkan aja ini. Oke, hanya memudahkan. Oke, sekarang kita IP-nya belum ada ya. Kita setting dulu sesuai dengan ini. IP-nya point to point-nya semua. Oke, port 3, port 3, 35 kok mati? Oh, sorry. 302. Oke, salah port ya. Oke, port 3, 11, 1003, 10, 1, 2, port 3 ya. Port 4, 2, 2, simpel aja. Terus port 5, LAN branch 192.168.2254 service. Oke, terus SD-WAN
Oh, DNS ya. DNS-nya kita kasih aja, lupa tadi. 110. Terus sekarang kita masuk ke IP management SD-WAN ya. SD-WAN SD-WAN member, klik ini, member 11.103.10.1.1, ya, 1.10.1.1, member 12.1.3.10.0. Oke, coba ping 111. Oke, replay point to point, static root, ini SD1, oke, SLA, performance, oke, SAWA rule, SD1 rule, source, 1.1682.0, kita address object, destination, all, oke, best quality, pixel, 1, latency, default DNS, oke, oke, SD1 all, terus firewall internet, LAN to internet, source, LAN branch, outgoing, ini ya, outgoing interface per to one link. Oke, source-nya ini, destination-nya all, service all, NAT, set. Oke, coba verifikasi ya. Ping 8. Replay. Oke, tes internet ya, nyalain start. Ping. Oke, replay. Ping. Oke, sukses replay. Oke, berhasil ya. Jadi untuk SD1 di brand sudah selesai. Kita verifikasi lognya. Belum ah, kita masuk dashboard, network, SD1. Oke ya, aktif ya, port 2 dan port 3. Oke, static. Oke, aktif ya. Terus SD1 performa aktif ya. SD1 rule
Oke, hit ya, hit count SD1 rule untuk verifikasi ya. Oke, kita log lagi, masuk log report. Oke ya, sukses. Kita matikan dulu ini. Port 3 kita matiin ya. Port 3 suspend. Terus RTO. Oke, 4 RTO ya. Ya, up lagi. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke VPN ya. Ini viewer untuk VPN ya. Nah, di sini saya buatin dulu supaya gua ping dulu. Ping 103.10.2. Udah replay ya? 203. Oke, oh berarti udah replay ya. Eksekutif ping 10 203.10 on. Oh, udah replay ya. Jadi ini ke IP sini, dari sini ke IP ini ya. Udah replay antar port 3, port 4 di HO firewall dan branch firewall udah replay. Oke, kita langsung ke VPN-nya aja ya. Sekarang kita ke HO dulu. Di sini dulu, di HO. Oke, pertama VPN widget. Ini ya, VPN widget. Ini pilih custom aja. VPN 1. Kurang gede layarnya ya. Kecilkan aja. Baru ini IP public di sebelah. Yaitu IP public di sini. Gateway-nya. 10.03.10.02. Interface-nya 1. Oke, ini lihat aja, perhatikan di sini enkripsinya pilih des. Ini preset key-nya 123456. Oke. Ini local address yaitu IP segmen network yang di sini. Sedangkan remote-nya ada di sini ya. Oke, 192.168.1024. Remote-nya 192.168.20. Terus advan-nya ini aja diubah. Ini SA 256. Oke. Seperti ini sekarang kita buat VPN kedua. IPsec tunnel custom VPN 2. Ini IP address-nya gateway-nya IP yang ini ya, 10 103.20.1.2. 103.20.1.2. Interface-nya pilih one 2 ya. Kalau tadi one 1 ini one 2. 123.456. Ini sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi remote-nya segmen 2 ya. Oke. Sangat. Oke. Sekarang kita membuat SD1 VPN, SD1 performance role policy. Oke. Sekarang kita ini ya, SD1 zone VPN. SD1 kita masuk di sini SD1 zone.
Terus kita buat di sini Juan John, namanya di sini VPN link. Samakan aja VPN link, terus kita daftarin ini tadi VPN 1 dan VPN 2. Ini masih kosong kan, nggak ada, jadi create sini, create VPN 1, VPN 1, oke, terus tambah lagi VPN 2, VPN 2, oke, klik, hasilnya ini ya, VPN link, oke. Ini kan VPN 1 dan VPN 2 masuk di pertuan link, seharusnya di VPN link. Jadi kita edit di sini, sak, sak, udah masuk ke sini. Oke, pastikan seperti ini ya. Sap, jadi barang itu. Sekarang kita di sini di SD1 performance. SD1 performance, kita create di sini, create new. Nah, ini artinya dia membentuk ini apa namanya tuh hmm, hello ataupun memberi respon dari Forti sebelah bahwa menjaga keep alive ya. Oke, ping remote aja kita buat namanya sini ya, ping remote server 192.168.2.254. Ini IP ini adalah IP ini, port 5 ini. Jadi dia selalu memonitor ke sini bahwa VPN-nya aktif dari H ini. Nanti sebaliknya juga kayak gitu. Dia memonitor ke IP ini ya. Oke, terus aktifkan ini. Oke, ini dia hasilnya masih tanda seru ya. Sekarang performance rule create HO to remote source-nya ini ya 110. Iya, ini destination-nya belum ada ya. Namanya remote aja. 192.168.2024. Oke, sebagai remote-nya ya di branch. Ini segmen di branch. Segmen di sini. Oke, terus lalu internet preference kita pilih ini ya, VPN 1, VPN 2, bukan one ya. Ini kita masuk interface VPN, VPN 1 dan VPN 2. Kita pilih di sini ping remote. Ini yang tadi performance SLA yang kita buat. Oke. Yang tadi kita buat oke. Terakhir terakhir di firewall policy mengizinkan antara segmen ini dengan segmen ini komunikasi ya. Create HO to remote LAN outgoing interface-nya VPN link ya. Ini yang kita buat tadi di ini di SD1 John. Ini tadi kita buat ya membernya ini VPN 1 dan VPN 2. Oke. Source-nya destination-nya ke remote ini ya, ke sebelah. Oke, service-nya all aja dulu untuk latihan ini. NAT-nya dimatikan ya. Oke. Oke, ini ada apa ini tanda seru? Ada something ini. VPN one link source. Oh, ini source-nya ini ya. Ya betul. Oke, terus ini kita buat lagi kebalikannya ya. Artinya ini rule ini artinya
dari sini mengakses ke sini. Tapi kita buat lagi rule kebalikannya, dari sini bisa akses ke sini. Caranya ini klik, clone, reverse. Oke, ini hasilnya, lalu double klik, remote to HO. Ini udah ya, source-nya VPN link, outgoing interface-nya LAN. Ini oke, aktifkan. Baiknya ini kita geser ke atas. Oke, oke. Kita perhatikan networknya SD-WAN rule tadi. SD-WAN to internet. Ini baiknya ini ke atas ya. Oke. Nah, ini akan seru. All destination interface as done. Oke, karena VPN-nya belum up ya. Oke, di sini di HO udah selesai ya. Di sini udah selesai, tinggal di sini baru verifikasi. Oke, tinggal di sini. Oke, langkahnya sama. Langkahnya sama, VPN, widget, custom, VPN 1, VPN 1, IP-nya 203.10.0.2, IP di port 11 HO. Oke, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, oke. 192.168.2. Ini source-nya ya, atau local address-nya 2. Karena ini ya, 2. Oke, di sini remote-nya adalah 1. 256, 123. Oke, kenapa ini? 256. Oke, kita buat lagi. Kedua VPN kedua. VPN 2. Yaitu 203.20.02 ya, IP port 4 ya ini ya, dari Forti cabang. Oke, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Oke, remote 1. Terus SA 256. Oke. Oh, kenapa ini ya? SA 256. Ini yang 256 ya. Ini SA 21 ya. Oke, berarti ini kita harus pakai juga. 256 di sini. Sini. SA 1 ya. Oke. Di sini kita koreksi dulu ya sebentar ya. Di sebelah ini VPN-nya pakai berapa tadi? SA 1 256 ya. Oke.
VPN 2, 256, SA1 ya. Oh, berarti sama ya. Di sini juga 256, SA1. Pastikan aja dulu ya. Oke, sama ya, harus sama ya. Oke, sekarang udah selesai sini kita masuk ke network SD-WAN zone, create new SD-WAN zone, samakan VPN link create di sini VPN 1, baru create lagi VPN 2. Oke, oke kan dulu. Sekarang masuk ke sini ya, kita arahin ke sini. Oke, double klik ini VPN 1, VPN 2, klik. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang ke SD-WAN SLA. Nah, sama dengan sebelahnya ping remote, ping HO aja ya. Beda kita buat. Servernya 192.168.22154, yaitu ini IP firewall HO port 5-nya. Terus spesifik klik sini 11 12. Oke, rule-nya. Oke, LAN remote to HA. HO ya. Source-nya network, destination-nya belum ada destination-nya. HO 191.168.1.0. Oke, interface preference pin 1, pin 2, latensi ping HO. Oke. Oke, performan SLA tadi. Oh, ini salah ya, ping HO-nya. Ini kita bukan 1 1 2. Ini 1 1 pin 1, pin 2. Oke. Sekarang kita ke firewall policy terakhir. Last step. Oke. Ini ping remote to HO branch VPN 1 link ya, jangan salah ya, tenang link. Terus source destination service all not disable. Oke, kita clone reverse, double klik HO remote. Oke, VPN one lang accept. Oke, enable. Oke, langkah terakhir. Sebentar lah. SD-WAN performance, SD-WAN rule.
Ini ya, LAN to internet ini tarik ke bawah aja ini. Ini yang paling atas. Oke. Langkah terakhir ini config member ya di sini ya. Ini langkah terakhir kalau tidak dikonfig ini nggak bisa. Config system SD1 config member show edit 3 dan 4 ya. Edit 3 source set source 92.168.2.254 yaitu IP-nya sendiri ya. Oke, N N. Oke, ini juga ya. Admin config system SD1 config member show ya ini edit 3 set source 9216 next edit 4 copy so ini ya hasilnya. Oke, sekarang kita tes ya. Inaktif VPN 1. Oke. VPN 1, VPN 2. Oke, oke. VPN. Oke, aktif. VPN 1, VPN 2. Ke ini HO. Ini kita matikan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Klik ini. Ini kita shutdown dulu deh. Berat. Ini aja, lewat sini aja. So, IP ping 192.168.2.12. Oke, replay ya. Yaitu ping ke sini. So, IP. Oke. Replay. Oke, sebaliknya ping 192.168.1.12. Oke, sukses ya. Sangat gampang, sederhana sekali ya. Stepnya begitu ya teman-teman. Kalau misalkan misalkan teman-teman belum paham banget, ulangi lagi ininya labnya ya. Pasti paham oh konsepnya. Jadi konsepnya itu cepat nangkap teman-teman. Buat sekali lagi labnya, ulangi. Oh, Anda mungkin bisa mengeksplor lebih dalam lagi ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Sekarang udah replay, kita verifikasi di SD1-nya dulu ya. SD1-nya, SD1 rule. Ini udah ke hit ya, VPN. Terus dashboard SD1. Terus SD1 monitor, kita add widgetnya, IPsec. Mana IPsec? Oke, udah jalan ya. Sudah jalan IPsec-nya terbentuk. Terus log reportnya ini ya, dia ping ya. Kita coba application kategori application. Ini udah jalan, kita ping lagi biar ke hitnya banyak. Oke, ping internet, ping 888. Oke, replay. Ini ping internet, replay. Sukses ya. Kita cek lagi lognya. Ya, ini ya.
Di branch kita cek juga di dashboard network SD-WAN, IPsec, SSL, VPN. Kita ambil dulu IPsec, IPsec, terus IPsec. Oke, dua-duanya ya. Jadi artinya dua link dipakai sekaligus untuk VPN. Jadi di mana koneksi antara HO dan branch ketika ketika traffic-traffic besar yang lewat, jadi kita gunakan dua link ya sekaligus. Tiga link juga tidak masalah. Cuman kan sayang potnya dengan budget untuk ISP juga. Jadi seperti itu. Ini dua link berarti ini satu link itu berapa ini? 10G ya satu. Ntar interface. Ini 10G ya. Ini 10G. Jadi 2 kali 10, 20, 20 GB. Oke, kita lihat reportnya di sini. Nah, ini teman-teman lihat-lihat ya. Ketika tujuannya ke internet, dia melalui WAN, bisa nanti WAN 1, bisa WAN 2. Ketika dia melalui ini, melalui, ya kok melalui, ketika dia menuju HA ke branch, dia lewat VPN ya. Dia lewat VPN 1 nih. Kita coba matikan VPN satunya. VPN 1 ini ya. Ini VPN satunya kita matikan, coba. Lalu kita lihat dia lewat VPN 2 enggak? Clear dulu ya. Execute, lock, delete. Kita hapus dulu ya. Kita ping lagi ke ini, ke cawang. Oke, jalan ya. Sebaliknya juga tetap replay ya. Oke, jadi nge-replay dia. Sekarang kita lihat lagi lognya. Dia lewat untuk konfigurasi SD-WAN dengan VPN sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Pertama ke tadi di SD-WAN, kedua tadi VPN IPsec ya. Metodenya seperti ini langkah-langkahnya ya. Untuk catatan, kalau di firewall policy baiknya specific rule ditaruh di atas dan rule yang paling besar, misalkan ini destination-nya all ditaruh paling bawah gitu ya. Jadi diurutin gitu ya. Oke, jadi itu sebagai catatannya supaya yang diinspect itu adalah lebih ke specific rule. Oke, teman-teman. Jadi saya kira saya cukupkan sampai di sini saja. Kalau harapannya semoga ilmu ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa dukungannya, klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke, barangkali ada yang kurang paham atau di mana bisa dikomen di bawah. Oke, sekali lagi saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you again.